Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga para pemirsa di mana saja berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kita di surganya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang kita amalkan, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari atau yang sedang kita pelajari sekarang bisa memberi manfaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, pada malam ini kita lanjutkan kajian fikih kitab Fiqhul Ibadat yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullahu taala, ringkasan dari fikih mazhab Hambali rahimahumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati tentang hukum tentang khutbah, solat khutbah dan khutbah. Iya, alhamdulillah selesai kita lewati. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati dari ilmu bisa memberi manfaat kepada kita. Kemudian pada malam ini yang akan kita bahas tentang al-jamaah, hukum yang berkaitan dengan solat jamaah. Tayyib, ini sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya, khususnya bagi kaum laki-laki, mempelajari hukum yang berkaitan dengan solat jamaah. Ini perkara yang harus, karena laki-laki tidak akan terlepas dari yang namanya solat berjamaah. Tayyib, salat jamaah para jamaah sekalian, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya. Jadi hukum salat jamaah ini sepakat para ulama akan disyariatkannya. Jadi disyariatkan. Namun mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salat jamaah ini hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, ini bermacam-macam atau berbeda-beda pendapat para ulama tentang hal ini. Namun mereka sepakat kalau sholat jamaah ini disyariatkan. Jadi hukum disyariatkan itu lebih umum dari sekedar wajib atau sunnah. Jadi disyariatkan berarti bisa wajib dan bisa sunnah. Ini sepakat para ulama. Artinya apa? Apa fungsi kita mengatakan sepakat para ulama tentang disyariatkannya hukum sholat berjamaah? Ini berfaedah ketika ada seseorang yang menyelisihi pendapat ini, maka dia telah menentang kesepakatan para ulama. Menentang atau menyelisihi kesepakatan para ulama termasuk bentuk kesesatan. Jadi bisa keluar orang dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Seorang dikatakan sesat, ahlul bid'ah, hizbi dan seterusnya kalau dia menyelisihi salah satu pokok dari pokok-pokok ahlus sunnah.
Di antaranya menyelisih apa? Kesepakatan para ulama. Di antaranya hukum tentang sholat berjamaah. Artinya ketika muncul orang atau golongan atau kelompok tertentu, mereka meyakini, mendakwahkan dan meyakini bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja atau tidak disyariatkan, maka orang tersebut telah keluar dari jalan yang benar. Dia telah apa? Menempuh penyimpangan, menyimpang, karena menyelisihi kesepakatan para ulama. Taib ya ikhwan, adapun di madhab yang sedang kita pelajari ini, di madhab Hambali, salat berjamaah hukumnya fardu ain. Jadi ada macam perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib. Wajib ini ada terbagi menjadi 2 atau 3. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Yang berpendapat fardu ain terbagi 2 lagi. Ada yang mengatakan syarat sah solat, ada yang mengatakan tidak bukan syarat sah solat. Jadi yang mengatakan fardu ain, diantaranya pendapat yang mengatakan fardu ain adalah mazhab Hambali, mazhab yang sedang kita pelajari. Di mazhab Hambali, solat berjamaah hukumnya fardu ain. Ingat ya ikhwan, hukumnya fardu ain. Namun di sana ada ulama yang berpendapat, yaitu di antaranya Imam Ibnu Hazm berpendapat solat berjamaah fardu ain tapi syarat sah solat. Kalau di mazhab Hambali fardu ain tapi bukan syarat sah solat. Apa artinya? Artinya kalau kita katakan dia syarat sah solat, berarti tidak sah orang yang solat 5 waktu sementara dia mampu terpenuhi syarat, tapi dia tidak solat berjamaah. Dia mampu ke masjid atau dia mampu untuk sholat berjamaah tapi dia pilih sholat sendiri, maka orang ini tidak sah sholatnya. Ini menurut pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Adapun yang mengatakan fardu ain tetap wajib ain tapi bukan syarat sah sholat, artinya apa? Sholatnya tetap sah. Jadi orang yang sholat sendiri, dia tidak sholat berjamaah sementara dia mampu untuk sholat berjamaah, maka dia berdosa. Tapi sholat yang dia kerjakan sah. Misalnya sholat zuhur, asar, isya, maghrib dan seterusnya, ini sholatnya sah. Namun dia berdosa karena meninggalkan perkara yang wajib, yaitu sholat berjamaah. Dan ini pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Hambali, yang dipilih oleh mazhab Hambali, bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain tapi bukan syarat sah sholat, bukan syarat sah sholat. Paham di sini ikhwan? Kalau ada orang yang sholat sendiri, tidak sholat berjamaah misalnya, padahal tidak ada uzur, sholatnya tetap sah tapi dia berdosa. Paham di sini Arif? Dia berdosa. Ini yang dipilih oleh mazhab Hambali. Jadi di mazhab Hambali hukumnya fardu ain tapi bukan syarat sah solat. Taib, al jama'atu wajibatun 'alar rijal. Jamaah ini diwajibkan atas siapa? Kata beliau wajibatun 'alar rijal. Apa artinya? Diwajibkan atas kaum laki-laki. Diwajibkan atas kaum laki-laki, atas laki-laki. Berarti mengeluarkan apa? Perempuan tidak wajib. Terus kalau perempuan sholat berjamaah sah, boleh. Paham di sini? Jadi kalau perempuan itu mereka sholat berjamaah, misalnya apa? Mereka berkumpul, melakukan perkumpulan ya di masjid atau di rumah mereka. Kemudian tibalah waktu sholat, lalu mereka sholat sendiri, tidak ada masalah. Mereka sholat berjamaah juga tidak ada masalah. Ini para ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah mereka tetap sholat berjamaah, ada yang mengatakan tidak.
tapi mereka sholat ya boleh begitu. Tapi ini yang disepakati oleh para ulama, wanita tidak wajib sholat berjamaah. Berkaitan dengan sholat berjamaah ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama berkaitan dengan imam. Hukum yang pertama berkaitan dengan imam. Apa syarat yang terpenuhi seseorang itu sah menjadi imam? Nah, ini akan kita bahas di situ nanti. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan makmum. Nah, kita bahas tentang pembahasan tentang makmum, di mana dia berdiri yang sah. Bermakmum berdirinya yang sah di mana? Di samping imam atau samping kiri, samping kanan atau di belakang? Nah, ini nanti kita akan bahas. Kemudian pembahasan yang ketiga i'timamun. I'timam artinya berkaitan dengan bermakmum. Berkaitan dengan bermakmum. Kapan seseorang itu dikatakan dia mendapati sholat jamaah, terhitung sholat berjamaah. Ini akan dibahas di situ. Bagaimana tentang hukum orang yang mendahului imam? Nah, ini dibahas dalam poin yang ketiga ini, yaitu tentang i'timam, tentang bermakmum. Yang pertama imamun. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan imam. Yang pertama syurutuhu, syarat yang harus terpenuhi pada diri seorang imam. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh dia jadi imam. Apa yang pertama? Muslimun. Hendaknya imam tersebut orang yang muslim. Hendaknya imam tersebut muslim. Artinya apa? Mengeluarkan kafir tidak sah jadi imam. Paham di sini ikhwan? Kemudian yang berikutnya adlun. Syarat yang kedua adlun. Apa adlun? Adlun artinya kalau kita terjemahkan adil, bahasa kita adil. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang secara zahir bertakwa. Adlun di sini adalah orang yang bertakwa, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu namanya adlun. Apa adlun tadi? Bertakwa. Apa yang dimaksud dengan bertakwa? Tidak melaksanakan dosa besar dan tidak terus-menerus bikin dosa kecil. Kalau dia bikin dosa kecil 1-2 kali, tetap dia masih disebut adil. Kalau sudah bikin dosa kecil terus-menerus, contohnya apa? Melihat wanita yang membuka aurat. Apa hukumnya melihat? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil. Kalau sekali 2 kali misalnya, setelah itu dia palingkan wajahnya, dia berusaha tinggalkan, ini dia masih terhitung orang yang adil, orang yang bertakwa. Adapun kalau dia terus setiap bertemu lihat, dia tidak bisa kekang pandangannya, berarti orang ini orang tidak bertakwa, orang seperti ini. Walaupun dia tidak melakukan dosa besar secara zahir, tapi dia terus-menerus melakukan dosa kecil, ini berarti keluar dari sifat ketakwaan. Paham di sini ikhwan? Jadi adil di sini ada 2 macam, ada dua macam. Adil lawannya fasik berarti. Adil lawannya fasik. Ya, adil yang bertakwa lawannya fasik. Fasik ada 2. Ada fasik secara keyakinan dan ada fasik secara amalan. Apa fasik secara keyakinan? Yaitu ahlu bidah. Fasik secara keyakinan yaitu orang yang sesat.
Lalu bid'ah. Fasik secara amalan yaitu bikin dosa besar, minuman keras, ya, berzina, mencuri, ya. Apalagi termasuk dosa besar apa? Orang tuanya di apa? Apa bahasa? Tidak, durhaka kepada orang tua. Ini masuk dosa besar. Ini fasik yang sifatnya apa? Amalan. Kalau fasik i'tiqadi, fasik yang sifatnya keyakinan, apa itu? Lalu bid'ah. Jadi menurut mazhab Hambali, orang yang fasik, baik fasik secara keyakinan maupun fasik secara amalan, tidak boleh menjadi imam. Dia hanya boleh menjadi makmum saja. Kalau dia jadi imam, tidak boleh, tidak sah orang yang sholat di belakangnya. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, termasuk pendapatnya Imam Ahmad. Ada riwayat lagi dari Imam Ahmad mengatakan sah. Namun yang menjadi patokan sandaran di mazhab Hambali tidak sah. Orang yang bermakmum di belakang orang yang fasik di mazhab Hambali. Jadi kalau antum lihat imamnya ini tukang pelaku dosa besar, tidak boleh antum sholat di belakangnya. Menurut mazhab Hambali tidak sah. Atau ahlu bid'ah, pelaku bid'ah, antum sholat di belakang Khawarij, di belakang orang Syiah yang berpemahaman Sufi Mu'tazilah, ini tidak sah antum sholat di belakang orang seperti ini menurut mazhab Hambali yang mu'tamad. Taib, itu syarat yang kedua. Paham di sini? Jadi adil artinya bertakwa. Bertakwa berarti lawannya fasik. Fasik ada dua, fasik i'tiqadi dan fasik amali. Fasik secara keyakinan dan fasik secara amalan. Fasik secara amalan ini dosa seperti mencuri, durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Fasik secara keyakinan yaitu apa? Fasik secara keyakinan apa? Bid'ah, kebid'ahan. Tayyib. Kemudian syarat yang ketiga, akilun. Imam tersebut hendaknya berakal. Berarti lawannya apa? Mengeluarkan orang apa di sini? Orang gila. Mengeluarkan orang gila dan anak kecil, ya kan? Akalnya belum sempurna. Orang gila tidak sah. Kemudian syarat yang keempat, baligun fil fardhi. Hendaknya seorang imam itu harus balig fil fardhi, pada solat apa? Dalam solat fardu. Paham? Jadi disyaratkan yang menjadi imam pada solat fardu harus orang yang balig. Terus kalau anak yang belum balik tidak sah, tidak boleh dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah bisa, sholat tarawih misalnya dia jadi imam bisa. Kalau sholat fardu tidak boleh, tidak sah di mazhab Hambali. Ada umur 10 tahun misalnya mau jadi imam, sholat maghrib, sholat isya, tidak sah. Di mazhab Hambali tidak sah, kecuali sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya, muhaqqiqun li arkani wa syurut. Syarat yang kelima, imam tersebut telah merealisasikan rukun dan syarat. Merealisasikan rukun solat dan syarat solat. Ingat, sudah lewat pembahasan tentang rukun solat dan syarat sah solat. Artinya imam harus memenuhi rukun solat yang tadi itu, yang kita sudah lewati, dan harus terpenuhi syarat sah solat. Kalau ada salah satu rukun yang dia tidak penuhi atau syarat sah yang dia tidak penuhi, berarti tidak boleh imam tersebut jadi imam. Orang tersebut jadi imam, tidak sah. Di antaranya apa? Kalau rukun
berdiri dalam sholat. Sholat fardu maksudnya, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah bisa duduk. Kalau dalam sholat sunnah berdiri itu bukan rukun, bukan juga wajib, tapi hukumnya sunnah. Kalau dalam sholat sunnah antum langsung duduk tidak ada masalah, tapi pahalanya sedikit daripada berdiri. Tapi di sholat fardu rukun berdiri. Nah, imam ini sholat dia dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk maka tidak boleh. Tidak boleh dia jadi imam. Kecuali imam yang rotib, yang sudah ditunjuk, imam tetap di masjid, yang awalnya dia tidak cacat, tidak artinya bisa berdiri, cuma qadarullah dia mengidap penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri. Nah, seperti itu lain ceritanya. Seperti itu tetap sah. Namun di awal perkara dipilih orang yang tidak bisa berdiri, maka tidak sah. Tidak boleh sholat di belakang orang itu. Atau sengaja dia sholat tidak berdiri. Tapi paham di sini ya ikhwan? Dan seluruh rukun-rukun yang lain harus terpenuhi. Kemudian syarat sah juga harus terpenuhi. Paham Abu Gibran? Kemudian syarat yang keenam, Zakarun fi imamati dzukur. Imam tersebut harus laki-laki pada sholat jamaah laki-laki. Paham di sini? Jadi kalau jamaahnya laki-laki, berarti imamnya harus laki-laki. Terus kalau jamaahnya perempuan, apalagi laki-laki saja dia bisa jadi imam, apalagi perempuan jamaahnya. Tentu lebih bisa lagi. Yang dimaksud sini, yang dikeluarkan dari definisi ini, syarat ini adalah perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, tidak sah. Berarti apa? Kalau imamnya perempuan, makmumnya harus perempuan. Tidak boleh ada makmum laki-laki. Paham di sini? Nah, jadi syarat yang keenam ini untuk bisa sah, makmumnya laki-laki, imamnya harus laki-laki. Berapa berarti syarat sah di sini? Syarat sah seorang imam supaya menjadi imam, dia boleh jadi imam. Yang pertama muslim, kafir tidak sah. Yang kedua bertakwa. Kemudian berakal. Kemudian yang ketiga balik pada sholat fardu. Ingat, pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, imam memenuhi rukun sholat dan syarat sholat. Yang keenam, laki-laki pada jamaah laki-laki. Kalau jamaahnya laki-laki, dia harus laki-laki imamnya. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya, at-taqdimu. Pembahasan yang berikutnya, takdimu artinya mana yang harus didahulukan. Mana yang harus didahulukan menjadi imam. Yang pertama, sahibul bait, tuan rumah. Paham di sini ikhwan? Tuan rumah. Antum misalnya mau sholat jamaah di rumah seseorang, berarti yang lebih berhak untuk jadi imam siapa? Tuan rumahnya. Tidak bisa kita nyelonong langsung jadi imam tanpa izinnya, kecuali diizinkan. Yang kedua, imamul masjidi, imam masjid. Imam masjid. Paham di sini? Dia lebih berhak untuk jadi imam, dia punya hak. Terus bagaimana ada orang lain nyelonong langsung jadi imam tanpa izinnya? Kalau di mazhab Hambali tidak sah. Kalau imamnya tidak mengizinkan, terus ada orang lain langsung nyelonong maju jadi imam, tidak sah. Sholatnya tidak sah.
Kalau sholat imam tidak sah berarti berpengaruh pada sholat makmum, jamaahnya tidak sah. Paham di sini ikhwan? Nah ini di mazhab Hambali, kita tidak cerita di mazhab lain. Kalau di mazhab lain tidak demikian. Paham ini? Tapi yang jelas ini sudah ada ulama yang berpendapat seperti ini. Jadi hendaknya kita perhatikan. Paham ya? Nah, jadi kalau thayyib, kecuali izin, ada izin dari imam baru bisa jadi imam. Atau imamnya ada uzur. Paham di sini ikhwan? Imamnya ada uzur. Selama imamnya tidak ada uzur, imamnya ada, kemudian ada yang maju tanpa izin, maka seperti ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemudian yang berikutnya al-aqra'u. Al-aqra', orang yang bacaannya bagus, fasih. Orang yang bacaannya fasih. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-afqahu, orang yang faqih. Faqih artinya orang yang memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Fikih-fikih tentang sholat dia faham. Kemudian yang berikutnya al-asannu, yang lebih tua, lebih berumur. Kemudian yang berikutnya al-aqdamu hijratan, yang lebih dahulu berhijrah, yang lebih dahulu hijrah. Kemudian yang berikutnya man yakhtaruhul jiran, orang yang dipilih oleh jiran, oleh apa? Tetangganya. Orang yang dipilih oleh tetangganya. Tapi bagaimana urutannya tadi? Yang pertama apa? Tuan rumah. Berarti tidak berhak, tidak bisa, tidak boleh selain dia maju tanpa izinnya. Kemudian imam masjid. Tidak boleh selain dia maju kecuali izinnya. Kalau sudah diizinkan baru. Kemudian yang ketiga, ketiga al-aqra', yang fasih, bacaannya bagus, yang fasih. Yang keempat afqah, orang yang faqih, artinya faham fikih yang berkaitan dengan sholat. Faham fikih hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, termasuk sholat jamaah. Kemudian umur, kemudian hijrah, yang lebih dahulu hijrah, yang lebih tua tadi umur, kemudian orang yang dipilih oleh tetangganya, tetangga. Tayyib, apa yang dimaksud susunan ini? Maksudnya di sini ketika sama sifatnya, berarti baru kita pilih yang memiliki sifat ini. Paham di sini? Nah, misalnya semua jamaah tersebut misalnya, nah, bacaannya bagus semua, fasih semua. Mana yang harus kita dahulukan? Nah, kalau di antara jamaah ada yang lebih fasih bacaannya, berarti dia yang berhak jadi imam. Paham di sini? Dia yang berhak jadi imam. Ingat, ini kita cerita tentang yang imam selain imam masjid, karena kalau sudah di suatu masjid sudah ada yang ditunjuk, tidak ada pilihan lain kita. Di rumah orang lain tidak ada pilihan lain, di masjid yang sudah ada imamnya tetap tidak boleh. Ini kita mau memilih, baru mau memilih mana yang jadi imam. Bisa dalam kondisi safar atau apa toh, mungkin main ke kampung orang lain, rombongan. Kemudian kita lihat, kita pilih siapa yang paling bacaannya paling bagus. Apa bacaan paling hafalannya paling banyak? Tidak, yang dilihat bacaannya paling bagus. Karena para ulama melihat bacaan paling bagus ini akan berpengaruh dengan sholat daripada orang yang hafalannya bagus, hafalannya banyak. Hafalan banyak, bacaan amburadul tidak bisa juga jadi imam. Paham ini? Khawatir dia membaca salah, ya kan? Sehingga bacaannya bisa merubah makna, bahaya. Oleh sebab itulah
memperbaiki bacaan itu lebih didahulukan daripada menghafal, membaca, perbaiki bacaan. Para ulama terdahulu mereka lebih ihtimam dengan bacaan. Makanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar memukul anaknya kalau dia lihat anaknya bacaannya salah. Tapi kalau hafalannya sedikit dia tidak pukul, dia bacaan salah baca dia pukul. Berarti ini mereka lebih mendahulukan, mementingkan bacaan. Paham di sini? Karena berpengaruh ya ikhwan. Antum bacaan banyak, kalau antum hafalan banyak, bacaan tidak bagus, ini berpengaruh sama ibadah, termasuk ibadah sholat. Antum inginkan misalnya baca ini, ternyata antum memaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu seperti apa? Alhamdu, antum baca alhamdu, hak besar. Kalau alhamdu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kalau hak besar, alhamdu, kebinasaan bagi Allah Subhanahu. Cuma beda huruf, satu huruf. Oleh sebab itu, terus kalau bacaan salah seperti ini, kesalahan jali seperti ini tidak sah sholat, ya kan? Dari sini kita lihat pentingnya apa? Bacaan. Makanya yang akro ini dalam hadis akro'uhum. Jadi yang lebih didahulukan dalam untuk menjadi imam adalah yang bacaannya bagus, fasih. Jadi ketika di jamaah itu mau menentukan siapa yang jadi imam, maka yang dipilih adalah orang yang bacaannya paling bagus, orang bacaan yang paling bagus. Kalau misalnya semuanya bagus, fasih semua, maka yang didahulukan di antara mereka orang yang afqah, orang yang faham fikih tentang sholat. Bacaan sama-sama bagus. Berarti kriteria kedua apa? Mana yang lebih fakih tata cara sholat, yang lebih faham tata cara sholat, berkaitan dengan sujud sahwi dan seterusnya. Berarti dia yang lebih faham fikih sholat, dia yang maju. Ya kan? Kan kriteria yang pertama sudah sama saja mereka. Dari sisi bacaan bagus, berarti fikihnya. Dari sisi fikih sama, misalnya bacaan sama, fikih sama-sama belajar, ya kan, sama-sama ahli fikih. Mana yang didahulukan? Umur. Sama bacaannya bagus, fasih. Ahli fikih dua-dua. Yang satu umur 25, yang satu 30, berarti yang 30 maju. Umur sama-sama bacaan bagus, ahli fikih dua-dua, umur 30 semua, atau yang lain di bawah semua umurnya kan. Cuma ada yang misalnya yang memiliki kriteria ini mereka sama umurnya, berarti yang lebih dahulu hijrah. Sama-sama hijrah, berarti yang dipilih oleh jamaahnya. Oh, saya pilih yang ini, atau tetangganya yang pilih yang ini. Paham di sini? Berarti tetangga ini kriteria yang terakhir. Yang pertama apa? Bacaan bagus. Terus kalau yang bacaannya kurang bagus, bacaannya bagus, ya kan? Bacaannya bagus tapi dia tidak paham tata fikih yang berkaitan dengan sholat. Ada yang bacaannya kurang bagus tapi paham fikih tentang sholat. Tayyib. Yang dimaksud oleh para ulama yang bacaannya bagus ini artinya apa? Dia tahu tata cara sholat. Paham di sini? Cuma mungkin sisi detail hukum-hukumnya mungkin dia kurang paham, ya kan? Detail hukum-hukum perbedaan pendapat. Itu tidak mengapa. Yang penting dia tahu tata cara sholat. Kalau bacaannya bagus dia tidak tahu tata cara sholat, gimana dia bisa memimpin jadi sholat berjamaah, menjadi imam untuk sholat berjamaah? Paham di sini, ikhwan? Jadi yang dimaksud bacaan fasih di sini dia harus memiliki ilmu tentang tata cara sholat, termasuk sholat berjamaah. Paham di sini, ikhwan? Kemudian yang berikutnya, pembahasan tentang makmumun. Tadi yang kita bahas imam, apa yang telah kita lewati tadi berkaitan dengan imam. Yang pertama syarat sah untuk menjadi imam ada 6 tadi. Kemudian
urutan yang ingin dijadikan apa sebagai imam, mana yang afdol lebih didahulukan. Tadi itu urutan yang afdol ya. Kalau ada di antara mereka langsung pilih yang tidak seperti itu, sah saja. Paham ya? Selama bukan yang dua itu, yang tuan rumah dengan yang imam masjid. Kalau tuan rumah imam masjid tidak bisa pilih yang lain. Kalau dia tidak ridho, tidak boleh yang lain jadi maju. Yang lain selain itu. Misalnya rombongan pas tiba sholat jamaah, misalnya 40 orang mereka sholat jamaah, siapa ini yang jadi imam? Akhirnya mulai terjadi perdebatan, siapa yang mau jadi imam? Baru yang kriteria tadi dipakai. Bacaannya bagus, kemudian faqih, sholat yang afqah, faham tentang tata cara sholat, kemudian umur, kemudian yang lebih dahulu hijrah, kemudian yang dipilih oleh tetangganya, Kemudian pembahasan yang berikutnya ma'mumun, berkaitan dengan makmum. Yang akan kita bahas berkaitan dengan makmum ini tentang al-mauqifus sahih, al-mauqiful mamnu'. Berdiri atau letak berdiri yang benar, atau soft berdiri yang benar dan yang salah. Yang pertama, berdiri yang benar. Berdiri yang benar. Wahidun an yaminihi. Kalau satu orang wajib untuk berdiri, kalau yang satu orang wajib berdiri di sebelah kanan, an yaminihi. Jadi kalau makmumnya satu orang wajib berdiri di sebelah kanan. Paham di sini? Tidak boleh di belakang, tidak boleh sebelah kiri, samping kiri imam. Dia harus samping kanan. Sejajar. Di belakang tidak sah. Nanti kita mata kaki. Sejajar. Kalau antum ini mundur sedikit. Kalau sejajar khawatir antum akan maju, itu batal salat antum. Karena imam tidak boleh mendahului, makmum tidak boleh maju sedikit dari imam. Maju sedikit batal salat. Makanya untuk menjaga agar kita tidak maju, kita mundur sedikit saja. Sejajar tapi sedikit mundur. Berikan artinya celah nanti sebentar kalau kita melakukan gerakan kan kaki kita tidak mendahului imam, lebih maju daripada imam. Taib. Jadi kalau sendiri, makmumnya sendiri, dia berdiri di sebelah kanan imam. Paham di sini? Sebelah kiri Ustaz tidak sah. Sholat berjamaahnya tidak sah. Sendiri di belakang, imam sendiri di muka, dia di belakang sendiri makmumnya tidak sah. Paham di sini? Terus yang sah di sebelah kanan imam, sejajar. Paham di sini? Aktsar, kemudian kalau lebih dari satu, itu kalau satu orang dia harus di sebelah kanan imam. Kalau lebih dari satu orang, dua atau lebih, tiga dan seterusnya, ada tiga pilihan. Yang pertama di belakang, makmumnya lebih dari satu ini ya, dua atau tiga dan seterusnya. Pilihan yang pertama di belakang. Pilihan yang kedua di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Pilihan yang ketiga sebelah kiri dan sebelah kanan imam. Artinya apa? Kanan tidak boleh kosong. Jadi misalnya makmumnya dua, berarti makmum sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, itu sah. Kalau kosong, misalnya kalau makmumnya sebelah kiri dua-dua, tidak sah, tidak boleh.
sebelah kanannya kosong. Jadi berapa tadi? Ada berapa kondisi? Kalau makmumnya lebih dari satu. Ingat, kalau makmumnya cuma satu kondisi, satu keadaan saja. Harus di samping kanan imam sejajar. Tidak ada pilihan lain. Antum pilih di tempat lain tidak sah. Hah? Apa? Hah? Perempuan. Maksudnya? Oh, perempuan. Ya, perempuan tetap di belakang. Walaupun satu tidak bisa dia berdampingan dengan laki-laki ya. Perempuan tetap di belakang walaupun satu. Ini kita cerita laki-laki ini ya. Laki-laki. Kalau perempuan tetap di belakang. Biar satu orang tetap di belakang. Imamnya satu, makmumnya satu, cuma perempuan tetap di belakang. Paham ini? Tidak boleh disampingkan. Ini kita ceritain laki-laki. Taib. Jadi kalau lebih dari satu makmum, ada 3 kondisi, 3 keadaan. Keadaan yang pertama, makmumnya di belakang semua. Yang kedua, makmumnya sebelah kanan semua, sejajar. Yang ketiga, terisi kanan dan terisi kiri. Itu yang sah, yang boleh. Paham di sini, ikhwan? Usman, paham Usman? Nah, kondisi yang pertama di belakang, ini lebih dari satu. Kondisi kedua, kanan semua. Misalnya 2 orang samping kanan semua, sah, boleh. 2 atau 3. Kondisi yang ketiga, misalnya 2 orang makmumnya, berarti sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, sah. Paham di sini? Ini perincian seperti ini bermanfaat kapan? Kalau misalnya antum berada di suatu kondisi yang tidak ada tempat, sempit. Nah, berarti berlaku yang begini nih, fikih seperti ini apa mesti kita pelajari. Paham di sini, ikhwan? Nah, mana yang afdol? Yang afdol adalah di belakang. Kondisi yang kedua tadi, di kanan semua sejajar dengan imam, atau kanan dan kiri sejajar dengan imam, kanan kiri, berarti itu boleh. Hukumnya boleh. Yang afdol di belakang. Yang afdol di belakang. Ini yang lebih dari satu ya. Ingat, yang satu tadi harus di kanan sejajar. Kemudian kondisi al-mauqiful mamnu', posisi yang salah. Tadi posisi yang benar. Jadi posisi yang benar, tahu ikhwan tadi ya, sudah ya. Masuk posisi yang salah. Posisi yang salah, lil munfarid khalfahu, satu orang berdiri di belakang. Satu orang berdiri di belakang. Ini posisi salah, solatnya tidak sah. La sholata li munfaridin khalfas shaf, itu ada hadisnya. Tidak ada solat bagi orang yang solat sendiri yang di belakang yang solat sendiri yang di belakang shaf, tidak sah solatnya. Taib, ini hadis. Jadi kalau sendiri posisi yang salah, sendiri di belakang. Kemudian kalau lebih dari satu amamahu, di depan imam. Yasarahu faqat, atau kiri saja. Paham ini? Posisi yang salah ada dibagi 2, ada untuk satu orang, ada lebih dari satu. Kalau satu, di belakang, posisi salah, solatnya tidak sah. Kalau lebih dari satu di depan imam. Imamnya di sini, makmumnya di sini, tidak sah. Atau makmumnya di sebelah kiri semua, kanannya kosong, kanannya imam ini sejajar kosong, itu juga tidak sah.
Paham di sini? Nah, dua orang misalnya bermakmum, tapi di kiri imam, kanannya kosong, tidak sah. Terus yang benar tadi itu, posisi yang benar saya sudah sebutkan tadi. Posisi yang benar yang saya sudah sebutkan tadi, ya kan? Apa posisi yang benar tadi? Hah? Posisi yang benar kalau sendiri berarti harus di sebelah kanan imam, sejajar. Kalau lebih dari satu orang, ada 3 keadaan. Boleh di belakang, boleh di kanan semuanya, atau kanan dan kiri. Kalau posisi yang salah, sendiri sholat di belakang, salah. Atau banyak orang sholat di kiri semua, sebelah kiri tidak sah. Paham di sini? Baik ya ikhwan. Baik, saya harapkan paham ya. Nah. Baik, kita akhirkan. Sebelum kita tutup ya ikhwan, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kurang paham ya, silahkan. Hah? Yang paham dengan tidak paham, yang penting antum sholat di sampingnya. Paham saya maksud? Dia tidak paham, kita paham sebagai makmum, berarti kita sholat di sampingnya, samping kanan. Hah? Ada yang tidak mau? Kalau dia tidak mau bagaimana? Dia tolak begitu kita? Hah? Sholat sendiri. Sholat sendiri saya. Bukan sholat di belakang sebagai makmum, antum sholat sendiri. Atau cari masjid lain. Cari masjid lain. Tidak bisa, karena tidak sah hukumnya sholat sendiri di belakang, kecuali 2 orang atau lebih. Kalau sholat sendiri harus di sebelah kanan imam, sejajar. Paham ya? Imamnya tidak mau, ya jangan sholat dengan dia. Ada masjid lain, ke masjid lain. Kalau sudah tidak sempat, antum sholat sendiri sudah. Berikan pelajaran sama imamnya, sholat sendiri. Kenapa sholat sendiri? Yang saya pelajari tidak sah ini Pak Imam. Pak Imam pakai mazhab apa? Tidak sah ini, sholat di belakang sendiri. La sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Belakang shaf. Paham ya? Itu juga tidak sah kalau masih ada lowongan. Ada lowongan, dia pilih sholat sendiri di belakang karena tidak mau berhimpitan. Sholat di belakang dia sendiri, tidak sah sholat. Riwayatnya, hadisnya tadi Nabi Muhammad SAW yang bersabda demikian. La sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang shaf. Ini termasuk di belakang imam juga, karena tidak ada shaf dia kan. Nah, harusnya dia bershaf dengan imam kalau sholat sendiri. Paham ya? Nah, kalau masih ada lowongan, masuk dia geser-geser masuk. Terus kalau tidak ada lowongan, nah ini ada beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan sholat sendiri di belakang selama artinya karena memang uzur kan, tidak ada lowongan apalagi untuk bisa masuk di shaf, maka sholatnya sah. Ada ulama lain mengatakan dia kode satu orang untuk mundur supaya bershaf dengan dia, bukan tarik orang, kode.
Antum kode dia mundur. Kalau dia tidak mau mundur, berarti antum maju ke imam, berdiri di samping kanan imam. Paham ya? Di samping kanan imam berarti. Itu kalau antum bisa menerobos. Kalau tidak bisa, tebal misalnya softnya, atau mau menerobos tidak bisa, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Tidak membebani di luar batas kemampuan, sementara kemampuan kita tidak bisa lagi, ya kan? Mau nerobos masuk ke imam tidak bisa, kode orang untuk bisa mundur tidak mau, berarti antum sholat sendiri saja di belakang. Niat tetap sholat jamaah. Paham di sini, ikhwan? Nah, sebagian ulama ada yang memfatwakan demikian karena uzur, ya kan? Nah. Paham ya, Pak siapa? Sandi? Mafhum. Mafhum. Abu Gibran. Posisi imam dan makmum dua orang ini, ketika ada jamaah yang lain masuk, ini saat sudah duduk sujud, saat sudah sujud, kemudian kita bangun untuk melihat dia pakai kita, tapi dia pakai ini bakode untuk mundur. Apakah kita mau tunggu sampai berdiri kita, atau kita mau mundur lagi sementara posisi duduk? Dan dia coba bakode mau pakai tolak. Antum tunggu dia berdiri ya. Tunggu imamnya berdiri baru antum mundur. Dipaham ya? Kenapa? Karena posisi sujud kita harus menempel ya. Posisi sujud, sementara sujud harus nempel jidat dengan hidung. Kalau antum mau bergeser, tidak mungkin antum, ya, antum kasih bajalan, antum tak cukur nanti kan? Luka. Ya kan? Berarti antum harus mengambil posisi apa? Bangkit dari sujud kemudian mundur. Nah, itu perkara yang diingkari. Ya kan? Berarti antum mengangkat tempat sujud jidat dan hidung antum dari sujud. Terus bagaimana penyelesaiannya? Antum tunggu berdiri. Ya, tunggu imamnya berdiri atau imamnya bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud, nah itu bisa antum mundur. Bisa mundur. Kalau posisi sujud tidak bisa antum bergerak sementara sujud bergerak. Tidak sah sujud antum nanti. Paham ya? Nah, antum sholat apa? Sholat wajib. Orang datang pengen sholat wajib. Iya antum geser. Iya antum yang geser. Karena dia kan mau ke sebelah kanan antum nanti. Ya. Tapi kalau dia sholat di belakang, biasa orang kan cuma sholat di belakang, wah tidak bisa. Dia tepuk terus dia sholat di belakang sendiri, tidak boleh. Tidak sah jamaah itu. Berarti gimana ya, antum sholat sendiri. Niatnya tetap sholat sendiri. Kecuali dia dua orang. Yang ingin bermakmum dua orang bisa di belakang. Ternyata cuma satu yang dari yang sholat sebanyak bukan dulu. Begitu antum ruku, antum lihat cuma satu. Ya rubah antum niat sholat sendiri antum. Niatnya rubah ya sholat sendiri antum. Tidak bisa antum mau jadi imam sementara yang sana tidak sah sebagai makmum. Tidak bisa. Paham ya? Maman. Ada pertanyaan dari Arif Abu Gibran? Taib ya ikhwan. Para pemirsa di mana saya berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas ilmu. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari
Winda, iya silahkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan makmum yang masuk sholat subuh ketinggalan 1 rakaat dan pada saat beliau mengganti rakaat yang ditinggal, beliau melakukan qunut, sedangkan imam sholat tidak melakukan qunut, apakah ini diperbolehkan? Yang seperti ini kembali ke makmum itu sendiri. Kalau makmumnya bermadzhab Syafi'i, ya dia kunut, ya berarti sesuai dengan keyakinan dia berkunut tadi. Kalau dia kunut ya tidak ada masalah. Kalau dia kunut tidak ada masalah, karena dia kan bermadzhab Syafi'i. Taklid kepada pendapatnya Syafi'i tidak ada masalah, insyaallah. Paham ya? Artinya sholatnya tetap sah. Intinya sholatnya sah. Baik, sudah tidak ada? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menambah bobot pahala kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Melati. Melati. Iya.